Oke. 1 menit lagi kita mulai. Jam 8 teng kita mulai. Jadi hari ini saya ulangi lagi, saya akan bahas tentang strategi penjualan di era digital society 5.0 atau industri 5.0 ya. Siapin catatannya karena ada 5 hal yang akan saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi pastikan dicatat sedetail-detailnya yang saya katakan, yang saya bagikan, supaya teman-teman bisa siap-siap di akhir bulan ini dan praktekin di awal tahun. Ya, jadi disiapin setelah belajar ini, teman-teman siapin semua strateginya, apa aja yang perlu dilakukan, kemudian praktekin di tahun 2021. Langsung gaspol. Oke. Oh enggak. Untuk Yonatan ini bagus pertanyaannya. Apa tiap tahun akan muncul istilah resolusi industri 4.0? Enggak. Jadi itu tuh ada pergerakannya. Kita lihat wave-nya, gelombangnya. Oke. Nah, sebenarnya Indonesia itu udah telat. Indonesia itu harusnya masuk ke 5.0 harusnya. Oke, karena masyarakat kita belum siap dari sisi digitalnya dan infrastruktur dari pemerintah juga sebenarnya belum siap. Akhirnya mau nggak mau kita masih berada di 4.0. Ya, which is nanti akan saya kasih tahu perbedaannya di mana di 5.0 dengan 4.0. Begitu udah tahu perbedaannya, nanti kamu akan tahu, oh ternyata begitu. Bedanya tipis banget bedanya. Ya, jadi kita ini masih nyaman di 4.0, bahkan masih ada yang nyaman di 3.0, telemarketing, halo gitu. Nah, itu masih begitu tuh. Masih belum ke era digital, masih suka telepon-teleponin, cari database di Yellow Pages, nah kayak gitu. Masih banyak tuh yang begitu. Itu biasanya perusahaan-perusahaan yang dipimpin oleh yang uh, tetua-tetua. Oke, kita mulai aja ya. Udah jam 8. Thank you banget buat semua yang sudah hadir. Selamat malam semuanya. Ya, kita akan mulai. Kok video live-nya tolong di-save ya, kok. Sekarang lagi nggak sempet nonton, mau ditonton nanti malam. Nggak mau ah. Iya, siap. Boleh. Oke. Ya, kita mulai aja. Jadi teman-teman, hari ini saya ulangin, saya akan bahas tentang strategi penjualan yang bisa meningkatin penjualan teman-teman hingga 30 kali lipat di tahun baru nanti. Ya, strategi yang akan saya bahas ini adalah menyangkut tentang strategi digital society 5.0. Yang dimana kita seharusnya sudah masuk ke dalam 5.0, tetapi kita masih ada di 4.0. Dan nanti di Januari itu adalah benar-benar pergeseran. Thanks God, akhirnya pergeseran kita masuk ke 5.0. Nah, apa bedanya 4.0 dengan 5.0? Bedanya sangat tipis sekali. Kalau misalnya teman-teman lihat beberapa perusahaan memakai namanya email marketing, yang dimana mereka kirim email, broadcast email, semuanya, di 5.0 itu akan semakin menurun broadcast emailnya. Ya, jadi mereka lebih ke arah kayak video, lebih ke arah kayak contoh TikTok deh. TikTok itu udah masuk ke 5.0. Influencer udah sebagai orang sales. Influencer sebagai orang marketing. Nah, itu bedanya. Kalau dulu influencer itu kita bayar sebagai profesional. Ya, tetapi nanti di 5.0 atau di tahun depan, influencer akan menjadi tim sales kita. Kita bisa bayar influencer untuk masarin produk kita. Kita bisa bagi profit kepada influencer untuk penjualan akan produk kita atau jasanya kita. Nah, itu nanti. Oke. Nah, teman-teman, saya bukan tipe orang yang suka basa-basi. Jadi, kita akan langsung aja masuk
Yang pertama, bagian pertama, kalau misalnya teman-teman mau naik penjualannya sebanyak 30 kali lipat di tahun depan atau di era digital society, maka hal yang harus teman-teman lakukan adalah berhenti andalkan marketplace. Ya, berhenti andalkan marketplace. Dicatat, ada alasannya. Oke, ada alasannya kenapa saya bilang berhenti andalkan marketplace. Saya tidak katakan bahwa teman-teman berhenti menggunakan marketplace. Bedakan ya. Saya bilang teman-teman berhenti andalkan marketplace. Bukan berarti keluar dari marketplace. Gimana itu coach maksudnya? Maksudnya begini. Kalau saat ini teman-teman berada atau jualan di marketplace, saya harap teman-teman mulai yang namanya memikirkan membangun sebuah website toko online sendiri. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa dapat database. Ya, database itu penting teman-teman. Contoh, kalau misalnya sekarang teman-teman di marketplace gitu ya, paling apa yang didapat? Cuman orderan. Udah kan? Orderan aja kan dapatnya. Nggak bisa dapat email, nggak bisa dapat apa tuh? Nomor WhatsApp-nya, ya paling nomor handphone lah. Kita kan dikasih kirim alamat ya, catatlah nomor handphone, tapi emailnya nggak dapat. Terus begitu kita mau follow up, kita bingung mau follow up-nya gimana. Akhirnya nunggu bola baru lagi. Tetapi kalau misalnya teman-teman bangun toko online, teman-teman akan dapatnya lengkap. Nama, alamat, email, nomor telepon, dan pembayaran bebas. Teman-teman bisa pilih mau cash, yang nggak ditahan duitnya, atau mau juga kerjasama dengan Midtrans untuk pembayaran kartu kredit, dan lain-lain. Bisa kok, banyak banget. Yang paling penting yang saya concern adalah, yang saya peduli adalah teman-teman bisa memiliki database. Sehingga apa? Kalau teman-teman mau follow up, teman-teman tinggal broadcast. Ya, teman-teman tinggal broadcast aja kayak misalnya hi guys atau halo kakak-kakak gitu ya ke konsumen. Ini lagi ada diskon loh, lagi ada promo loh, atau cuma sekedar tanya apa kabar. Tinggal broadcast aja. Dan itu penting banget, teman-teman, di tahun depan. Kenapa? Karena kita nggak tahu marketplace ini akan booming sampai kapan. Begitu marketplace itu tutup, udah. Database teman-teman hilang semua. Konsumen teman-teman hilang semua. Nggak ada lagi yang bisa kita follow up. Ya, makanya saya sarankan kepada teman-teman untuk berhenti andalkan marketplace. Tetapi, tarik traffic dari marketplace ke webnya kita. Caranya gimana? Dicatat caranya. Caranya gampang banget, teman-teman. Saya senang banget udah mulai banyak yang praktek. Kayak kemarin saya pesan ke Tokopedia. Ya, salah satu ke vendor. Saya nggak tahu, akhirnya saya dikirimin dan mereka tahu saya gitu. Tahu saya, kenal saya. Dikirimin kayak surat kecil di dalam pengiriman tersebut. Dia tuh juga thank you coach atas sarannya. Ini yang kita lakukan setiap hari coach. Dia terus begitu. Ya ke saya gitu. Padahal saya random aja, mesennya random. Tapi ya akhirnya mereka tahu gitu caranya. Caranya adalah sama, kirimin begitu pengiriman masukin ke tas, tulis aja untuk dapetin diskon lebih bisa kunjungi web kami di www.apa-gitu.com. Nah, dengan begitu setiap konsumen yang dapat dia akan mendapat selebaran tersebut dan akan lihat atau follow IG kami. Nah, itu salah satu cara menarik traffic atau pengunjung atau pembeli dari marketplace ke webnya kita. Ya, dan itu yang saya lakukan di Studio Makeup sebenarnya, Studio Makeup Indonesia. Oke. Paham ya? Kecuali nih, ada 3 hal yang saya bilang. Kecuali Anda fokusnya itu adalah untuk jualan aja. Ya nggak penting deh. Nggak penting yang namanya database, yang penting dapatnya duit aja gitu. Ya itu short mindset saya bilangnya. Jadi cuma jualan, database bodo amat, database mah nanti deh. Gitu. Nah, itu short mindset dalam bisnis. Which is begitu udah nggak ada konsumen dia bingung mau ngapain. Akhirnya apa? Buka toko baru lagi, ya kan berharap ada orang datang lagi, nunggu lagi gitu ya. Jangan begitu. Nah, kemudian teman-teman yang kedua adalah mulai konten berbasis video. Nah, Digital Society 5.0 adalah semua berbasis video. Makanya tidak heran kalau misalnya sekarang, kalau misalnya teman-teman lihat Tokopedia, udah ada namanya live.
Penjual-penjual itu bisa live. Sekarang jualannya live. Ya, Shopee udah bisa live. Oke, TikTok sekarang live juga. Oke, sekarang Instagram udah mulai masuk. Twitter bentar lagi muncul. Ya, jadi semuanya udah masuk ke era video. Yang berarti pulsa siap-siap meledak. Just kidding. Oke. Jadi mulai konten berbasis video. Kenapa? Teman percaya gak bahwa semua orang itu sekarang ini udah nggak butuh yang namanya siapa? Ini perusahaannya apa ya? Udah nggak butuh begitu. Tetapi mereka butuh siapa sosok di balik bisnis tersebut. Percaya? Udah percaya aja ya. Nah, itu mereka. Mereka akan tanya siapa sosok di balik bisnis tersebut. Makanya, muncul yang namanya vlog, muncul yang namanya TikTok, muncul yang namanya IG Live, ya muncul macam-macam tentang video. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa engagement. Kalau saya terus terang jarang live. Tetapi begitu saya live, saya make sure bahwa itu adalah hal yang penting untuk teman-teman semua. Bukan untuk saya, untuk teman-teman. Ya, karena saya ingin bagikan sesuatu. Oke. Tetapi begitu saya nggak live, saya pasti share di stories. Kenapa? Karena saya tidak ingin teman-teman semua itu ketinggalan informasi. Kayak informasi itu sangat penting. Nah, buat teman-teman yang belum masuk ke dalam konten berbasis video, saran saya mulai bikin namanya konten berbasis video. Teman-teman bisa mulai dengan nge-vlog. Ingat, YouTuber, ya, YouTuber, TikToker, whatever sebutan influencer, itu dapetin income-nya itu bukan karena subscriber, bukan karena Google AdSense, tetapi vendor. Ya, endorsement. Kenapa bisa begitu? Dengan teman-teman membuat namanya video konten, teman-teman sedang membangun dua hal, yaitu apa? Kepercayaan dan kenyamanan. Ya, saya ulangin, membangun namanya apa? Kenyamanan dan kepercayaan. Kepercayaan dan kenyamanan. Transaksi terjadi itu karena orang percaya dan nyaman. Oke, konsultasi terjadi itu karena orang nyaman dan percaya. Bedain ya. Saya ulangin. Transaksi terjadi itu karena orang percaya dan nyaman. Percaya bahwa orang tidak akan menipu, percaya bahwa orangnya akan jujur, dan nyaman karena yakin tidak akan hilang. Ini tergantungan. Oke. Nah, jadi mulai buat konten-konten apa yang harus dibuat nih coach? Saya kan bingung nih mau bicara apa. Yang paling gampang ada sekitaran aja, seputaran teman-teman aja paling gampang. Misalnya teman-teman suka makan, ya bikin aja konten tentang makanan. Teman-teman family man banget gitu, bikin aja tentang konten keluarga. Yang penting kontennya ada. Terus platformnya apa nih coach? Ya semua platform, bisa YouTube, bisa IG Live. Kalau teman-teman pengen gedein IG, Instagram, ya berarti masukin aja ke IGTV. Kalau teman-teman pengen gedein di YouTube, ya masukin aja di YouTube. Kalau teman-teman pengen main TikTok, ya gedein TikToknya. Jangan setengah-setengah. Jangan cuma join doang, tapi dilakukan gitu. Ya. Nah, karena itu teman-teman mulai masuk ke video. Ya, bahkan saya katakan bahwa semua perusahaan harus masuk ke industri video. Mau dia perusahaan besar, mau dia UKM, mau dia personal, sendirian maksudnya, freelancer harus masuk ke video. Dengan begitu bisa membangun engagement. Ya, dengan adanya engagement maka akan timbul yang namanya kepercayaan. Dengan adanya kepercayaan maka akan timbul dengan kenyamanan. Habis itu apa? Closing, penjualan. Oke, nah yang ketiga. Ya, yang ketiga adalah semua berbasis komunitas, teman-teman. Nanti tahun depan semua sudah berbasis komunitas. Kalau misalnya teman-teman jualan tidak ada atau tidak masuk ke dalam komunitas, akan susah sekali untuk jualan. Makanya karena itu teman-teman pastikan masuk ke community. Masuk aja, misalnya teman-teman pengen jualan handphone, ya masuk ke komunitas-komunitas handphone. Komunitas Apple, komunitas Samsung, komunitas manapun. Masuk aja. Ya, teman-teman pengen jual motor, ya masuk ke komunitas motor. Teman-teman pengen jual mobil, ya masuk ke komunitas mobil. Jualan fashion, cari komunitas-komunitas yang jualannya fashion. Bukan sesama penjual, tetapi community. Ya, supaya apa? Supaya teman-teman bisa jualan di situ. Nah, berbasis komunitas. Nanti pada akhir mereka katanya, kalau mau beli di mana ya? Balik lagi ke nomor 1. Harus punya web. Ya, kalau nggak punya web,
masuk ke Tokopedia, kan aneh. Ya ini Tokopediaku, oh berarti numpang dong, gitu ya. Berarti numpang dong, sama aja, ya kan? Bedanya begitu, punya web sendiri itu udah kayak punya apa ya? Udah kayak punya toko sendiri. Tapi kalau misalnya kita buka di marketplace itu kayak numpang gitu loh. Kayak teman-teman buka di mall terus numpang. Begitu mallnya tutup seperti sekarang ada pandemi terus bingung mau ngapain. Ya kan? Sama, begitu Tokopedia tutup, marketplace tutup, teman-teman akan bingung mau ngapain. Makanya balik lagi, saran saya pribadi adalah teman-teman harus punya web di tahun 2021 nanti. Ya, itu resolusinya. Nah, balik lagi, kalau misalnya teman-teman nggak masuk ke dalam sebuah komunitas atau tidak aktif dalam sebuah komunitas, akan susah sekali jualan di era digital society. Karena kepercayaan itu dibangun lagi juga melalui komunitas. Oke? Atau teman-teman juga bisa membuat komunitas sendiri. Itu juga bisa kok. Ya, banyak platformnya yang bisa teman-teman pakai, bisa Facebook, bisa Tribelio, bisa apapun lah yang bisa teman-teman lakukan. Jangan WhatsApp, jangan Telegram. Ya, karena nggak semua orang nyaman dengan WhatsApp dan nggak semua orang juga punya Telegram sekarang ini. Telegram nggak begitu booming di Indonesia, walaupun sebagian masyarakatnya sudah mulai menggunakan Telegram, tapi nggak tahu kenapa nggak begitu booming. Kalau saya pribadi udah mulai pelan-pelan stop WhatsApp, beralih ke Telegram. Kalau di WhatsApp, begitu di uninstall, install balik, data hilang. Kalau di Telegram, kita nggak usah capek-capek backup, udah otomatis backup, jadi semua chat nggak akan hilang. Nah, itu bedanya. Makanya saya beralih ke Telegram sekarang sebenarnya. Ya. Kenapa Anda harus bangun komunitas? Gampang. Pertanyaan saya gampang, sederhana buat teman-teman. Mana yang lebih dulu untuk produk Apple? Produk Apple ya, kita ngomong produk Apple. Mana yang lebih dahulu? Produknya keluar atau informasinya keluar? Ya. Jawabannya gampang, teman-teman. Informasinya keluar terlebih dahulu. Baru produknya keluar. Jadi Apple ini dia punya fanbase. Ya, punya komunitasnya. Nah, yang bikin Apple begitu keluar produk laku adalah dia sudah kasih informasi ke komunitasnya bahwa akan ada produk Apple yang baru. Nah, komunitas ini akan nunggu apa nih produknya. Ya kan? Begitu produknya keluar, langsung pada serbu. Langsung pada beli. Jadi itu akan sangat menekan budget penjualan. Budget marketing. Ya, budget marketing akan ditekan, otomatis dengan menggunakan komunitas akan sangat murah sekali. Pernah nggak lihat Apple iklan di TV? Nggak pernah kan? Paling di YouTube lah dia bayar YouTube, ya oke lah ya bayar YouTube. Gitu. Oke. Woi, ada si Coach Freddy, boleh. Jadi boleh bangun komunitasnya di Telegram? Boleh, silakan bangun komunitas di Telegram. Telegram itu bisa sampai 200.000 kalau nggak salah sekarang. Yang grup ya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, yang keempat teman-teman. Ya, yang keempat adalah bangun database pelanggan. Atau saya sebut dengan list building. Mulai bangun database-nya. Tahun berapa? Tahun 2010? No, I think 2006. 2006 ya. 2006 saya sudah mulai membangun database pelanggan saya sendiri. Oke. Saya mulai beralih tuh semuanya. Tahun 2010 saya sudah fix online, work from home 2010. Jadi 2005 ke 2010 saya punya waktu untuk membangun database. Ya, bisnis saya offline, tetapi saya ubah menjadi online semuanya. Dengan cara apa? Waktu saya gimana saya bilangnya? Gini, teman-teman misalnya masih di offline, kan teman-teman pasti dapat email, bener nggak? Dapetin email konsumen. Ya, kalau nggak dapat ya teman-teman nanya ke konsumennya. Ya, konsumen akan lebih suka ditanyain email dibandingkan dengan nomor WhatsApp, biasanya begitu, atau nomor telepon. Oke, caranya gimana? Yang saya lakukan pada saat itu adalah, Pak, boleh nggak minta emailnya? Supaya apa? Supaya kalau ada promo, saya bisa kirimin ke email Bapak. Jadi tidak mengganggu aktivitas Bapak di SMS. Waktu itu masih mesti SMS. Jadi saya tidak akan SMS Bapak, tapi saya akan via email. Kenapa? Lebih panjang, Pak. Kalau boleh, emailnya apa ya? Langsung eksekusi. Saya sudah bagiin itu di strategi closing sebenarnya. Ada di IGTV. Cari aja di IGTV saya. Ya, strategi closing. Nah, dengan begitu, kalau konsumen kita kasih, dicatat
emailnya, terus masukin ke dalam satu platform atau satu aplikasi. Aplikasi ada banyak, ada GetResponse, ada Mailchimp, ada banyak banget. Ya, tinggal masukin aja. Dengan begitu teman-teman nggak capek. Begitu butuh informasi apa, teman-teman tinggal tulis dan blast, broadcast via email. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman saat ini masih pakai WhatsApp, ubah database yang ada di WhatsApp ke email semuanya. Tarik semuanya ke email. Kenapa? Kalau misalnya teman-teman lama-lama broadcast via WhatsApp, maka WhatsApp akan ngeblok ya, atau akan suspend, ban nomornya teman-teman. Dan itu sudah terjadi di beberapa klien. Ya, sudah terjadi di beberapa perusahaan yang sudah saya coachingin sebenarnya. Saya sudah saranin mereka untuk tidak menggunakan WhatsApp, tetapi masih badung kan, masih nakal biasa kan ya. Dan akhirnya sekarang di-ban pada kewalahan untuk buka, karena nggak bisa dibuka lagi. Jadi nomor tersebut tidak bisa menggunakan WhatsApp karena terlalu banyak di-report sebagai spam. Gitu. Ya kalau teman sendiri, ya oke lah. Berapa banyak sih teman yang mau kita broadcast sama semua isinya? Ya, gitu ya. Coach pakai aplikasi apa? Saya punya skripnya sendiri. Kalau saya bangun sendiri platform untuk email saya. Ya, itu nggak terbuka untuk umum. Belum saya buka untuk umum. Jadi masih saya pakai pribadi dan hanya beberapa orang aja yang pakai pribadi. Ya, saya bikin sendiri platformnya. Jadi saya nggak pakai GetResponse, nggak pakai Mailchimp, nggak pakai SendGrid, whatever itu sebutannya, saya nggak pakai itu semua. Tapi saya bikin sendiri. Oke. Nah, yang kelima teman-teman, dicatat. Ini penting banget dari tahun lalu, dari 2 tahun yang lalu saya udah bilang. Ya, saya sudah kasih tahu ke teman-teman yang follower saya juga bahwa bangun kredibilitas di sosial media. Oke, sosial media jangan di private. Kenapa bisa begitu? Kalau sosial media di private itu sama dengan menutup pintu peluang. Bisa jadi, ini asumsi saya ya, dari psikologi adalah bisa jadi teman-teman sendiri yang melakukan private sosial media itu dalam dirinya bermasalah. Bisa dicek apakah yang saya katakan benar atau tidak. Ya. Kalau misalnya teman-teman melakukan private dalam sosial media, berarti di dalam diri teman-teman itu ada masalah. Kalau tidak ada masalah, maka kenapa harus di private? Silakan dibuka. Kan malu coach, nanti ada orang ganggu fungsi sosial media. Mau nggak mau, kita udah nggak bisa menutup diri lagi. Ketika teman-teman sudah punya sosial media Facebook, Instagram, apapun sosial medianya, teman-teman sudah tidak punya limit, tidak punya batasan. Makanya hati-hati dalam bermain sosial media. Tidak semua hal harus kita bagikan di dalam sosial media. Ya, dengan kita membuka sosial media kita, berarti kita sedang membuka diri untuk menerima semua peluang. Paham ya sampai sini ya? Nah, karena itu salah satu caranya adalah teman-teman harus bangun kredibilitas. Kalau misalnya teman-teman punya toko online, tinggal ditulis saja di bio, owner dari apa, toko online-nya apa. Kalau misalnya teman-teman toko online ada di Instagram juga, ya kasih aja add toko online-nya itu apa. Dan itu akan nambahin peluang sekali. Balik lagi bahwa di era digital society, orang sudah nggak peduli bisnisnya apa, tetapi orang lebih peduli siapa yang jalanin bisnisnya. Paham ya? Dicatat ya. Nah, itu. Makanya, bangun, kalau misalnya belum telat, teman-teman. Saya bilang ini belum telat. Jadi, mulai bangun sosial medianya. Mulai bangun kredibilitas di sosial media. Ada 2, mulai bangun sosial medianya dan mulai bangun kredibilitas di sosial media. Sosial media itu kan banyak banget ya. Ada Facebook, ada YouTube, ada Instagram, ya kan? Apalagi TikTok, Twitter, ya kan? Bentar lagi saya nih bangunin sosial media juga, ya. Tapi nanti nggak usah bahas itu. Oke? Ada 5 lah, 5 yang utama dulu deh sementara. Bangun semuanya dan konsisten, teman-teman. Konsisten semuanya ya. Kalau misalnya di Facebook, teman-teman sekarang misalnya alay-alayan, posting yang nggak jelas, marah-marah, nggak jelas, mulai hapus satu-satu. Kalau nggak di-hide satu-satu, mulai bangun secara profesional. Ya. Nah sama, di Instagram,
Saya barusan kemarin bantuin teman saya untuk bersihin Instagramnya. Saya bilang, bro, lu kalau mau masuk finansial dengan postingan begini, orang akan susah terima, bro. Jadi, bro mau nunjukin apa ke orang-orang. Nah, di situ dia mikir. Pertanyaan yang sama yang akan saya tanyakan kepada teman-teman. Teman-teman itu siapa? Dan mau jadi apa di sosial media? Nah, itu PR. Ya, ketemuin deh. Kalau misalnya teman-teman bilang, gue entrepreneur, misalnya gitu. Gue mau jadi entrepreneur. Di bidang apa? Spesifik. Gue punya banyak bisnis. Bisnisnya apa? Supaya apa? Supaya teman-teman dapat poin penting, dapat goalnya dalam membangun sosial media. Karena kebanyakan cuma bilang entrepreneur, punya bisnis ini, ya founder dari ini, gitu. Nggak jelas. Terus kontennya, oke lah, founder dari bisnis ini, entrepreneur, tapi kontennya konten yang ngopi, ini, itu, jalan-jalan, terus tentang keseharian. Terus sisi entrepreneurnya di mana? Kalau mau begitu ya mendingan bikin dari awal untuk pribadi aja, nggak usah tulis founder. Gitu ya. Jadi mulai diperjelas, dipersempit. Kalau misalnya sebelumnya melebar, disempitin lagi. Oke. Nah, bangun kredibilitas. Kenapa? Karena sosial media tahun 2021 itu eranya dimana sosial media itu akan mulai bergerak dengan cepat, teman-teman. Cepat banget akan muncul sosial media baru lagi, akan muncul lagi aplikasi-aplikasi seperti TikTok, tapi mungkin lebih hebat lagi, lebih modern lagi. Kalau teman-teman nggak ikutin, maka akan telat. Ya, teman-teman, sekarang kita udah masuk di era digital. Oke, benar-benar digital. Kalau sebelumnya kita masih di 4.0 yang digital cuma sebelah mata, saat ini kita sudah masuk benar-benar di era digital. Kalau dulu kelas harus tatap muka, sekarang kelas harus via Zoom atau webinar. Dulu seminar orang nggak tertarik untuk via online, tetapi sekarang mau tidak mau orang via online semuanya. Ya, walaupun saya kangen tatap muka juga sebenarnya. Kangen banget, tapi ya udahlah ya. Jadi saya juga ngajar, saya kasih tahu ke perusahaan dan lain-lain juga via online, meeting via online, semua online. Which is ya, kalau saya sudah terbiasa dari tahun 2010, yang belum terbiasa ini yang kasihan sebenarnya. Kayak sengsara, teman saya sengsara banget gitu. Ya teman saya benar-benar sengsara banget, aduh nggak tahan, pengen keluar gitu. Tapi era kan udah beda. Kita dipaksa dari 4.0 ke 5.0. Bayangin, dipaksa oleh situasi. Kalau enggak, sampai tahun depan, 2 tahun lagi, kita akan tetap di 4.0. Yang dimana, ya masih santai, nggak apa-apa, nggak punya web, slow aja lah gitu. Kan masih ada marketplace, masih seperti itu. Tetapi karena kita dipaksa, mau tidak mau, kita harus benar-benar terjun digital. Pelajari tentang apa itu digital marketing. Pelajari rentetan dari digital marketing. Ya, kalau gaptek, wah susah itu, Pak Bu, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman gaptek, mau nggak mau harus belajar. Jangan malas belajar, karena gaptek menurut saya itu adalah malas belajar. Gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya faktor umur, sebutannya, itu karena teman-teman pengen instan. Ya, gaptek itu alasan karena malas belajar, faktor umur alasan teman-teman pengen instan. Oke? Sampai sekarang pun saya masih belajar. Saya masih belajar banyak hal, teman-teman. Masih belajar tentang trading, ya, trading forex, saham, binary dan lain-lain. Saya masih belajar tentang penjualan juga, saya masih belajar tentang marketing, saya masih belajar banyak hal. Banyak hal yang saya masih pelajari sampai sekarang. Saya baca buku, ya, sehari bisa berapa buku saya baca. Gitu. Lagi waktu santai pun saya sebisa mungkin untuk bisa baca buku. Gitu. Oke, saya masih terus belajar. Jadi teman-teman, tidak ada yang telat sama sekali. Tidak ada yang telat. Oke, buat teman-teman yang mau nanya, langsung aja ketik atau kirim pertanyaan. Nanti saya akan jawab satu-satu. Oke, nah, jadi solusinya apa nih, Coach? Kalau misalnya saya nggak bisa bikin web, aduh, jangan di-excuse deh. Tolong, jangan banyak alasan. Di search engine itu ada begitu banyak jasa pembuatan web dan berbagai jenis harga. Kalau misalnya teman-teman memilih harga yang murah, jangan berharap kualitasnya oke. Karena ada harga, ada barang.
Ya, ada harga yang mahal, ada kualitas yang bagus juga gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman cuma sebatas katalog, ya silakan cari yang murah. Kalau misalnya teman-teman pengen eksekusinya via WhatsApp aja, mereka lihat barang kemudian klik tuh masuk ke WhatsApp, ya itu pasti murah, sekitar 300 sampai 700 ribu atau 1 juta budgetnya. Tetapi kalau misalnya teman-teman pengen bikin berbasis e-commerce, yang dimana orang datang, klik, kemudian masuk ke chat, kemudian ada flow-nya gitu ya, ngisi nama dan lain-lain, nggak mau capek, istilahnya gitu ya, nggak mau capek, database langsung terkumpul, ya itu paling 5 sampai 8 juta. Itu udah ukuran umum. Ya saya nggak bilang semua, tapi ukuran umumnya. Kira-kira 5 sampai 8 juta. Kalau yang cuma berbasis WhatsApp ya 300 sampai 700 juta lah masih masuk. Tergantung layout dan lain-lainnya. Nah, terus untuk sosial media gimana coach? Kan saya nggak ngerti apa-apa, terus saya kan nggak ngerti gimana cara ngaturnya. Di zaman sekarang ini banyak banget orang yang nawarin sosial media manajemen. Banyak banget. Ya, teman-teman bisa pakai jasanya mereka. Mereka akan uploadin konten setiap hari, teman-teman harus cuma butuh liatin aja. Liatin aja. Kayak sekarang saya lagi handle, tim saya, digital agency, lagi handle untuk konten dari perusahaan jewelry atau kontennya perhiasan, toko perhiasan dia. Ya, jadi tiap hari kita upload konten tersebut. Oke? Yes, silakan. Itu lebih penting, doa itu lebih penting, silakan. Ya. Nah, jadi jangan capek-capek teman-teman mikirin itu. Oke, di outsource aja. Tapi dalam waktu melakukan outsource, teman-teman harus percaya. Teman-teman harus kasih kepercayaan ke tim outsourcers atau tim yang ngerjain web teman-teman atau tim yang ngerjain sosial media teman-teman. Kenapa? Karena kita memberikan kepercayaan biar mereka yang ngatur strateginya. Jangan kita yang atur, kita nggak tahu nih. Ya, misalnya saya deh, anggap aja saya nggak tahu algoritma Instagram tuh gimana ya. Karena biasanya saya upload suka-suka saya aja gitu. Nah, tiba-tiba saya minta hire atau menggunakan jasa dari tim social media management. Mereka yang terbiasa akan kasih tahu saya gitu, misalnya akan kasih tahu teman-teman, lebih baik kita upload sehari sekali atau sehari berapa kali atau begini pak atau begitu pak gitu ya, atau begini pak bu gitu. Nah, kita jangan defense dengan nggak bisa begitu dong, jangan begitu teman-teman ya, karena itu banyak banget yang terjadi ya di bisnis saya, agensi tersebut juga banyak banget terjadi. Kita kasih saran, si konsumen masa pintar, akhirnya dia menolak, ya nggak bisa begitu, saya maunya begini, ya udah ikutin, dan biasanya saya tolak. Kalau gitu bapak kerjain sendiri. Biasanya tim saya begitu, saya ajarin tim saya untuk berani menolak konsumen. Kalau tidak cocok, tolak aja konsumennya. Nah, itu yang harus teman-teman tangkap ya. Kalau misalnya teman-teman merasa tidak cocok dengan konsumen, tolak aja. Jangan sampai ketika dia sudah terjadi transaksi, udah bayar, dan kita keterikatan nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, berani menolak konsumen itu penting di era 2021. Karena akan semakin banyak banget orang masuk digital, teman-teman. Teman-teman pilihannya cuma mau pusing apa mau income, itu aja. Kalau mau pusing ya silakan terima semua konsumen. Tapi kalau mau yang income pasti, ya milih-milih. Kadang-kadang belum lagi kasus penipuan berbayar. Dalam arti apa? Dia belum bayar, ngomong udah bayar. Dan itu akan semakin marak sekali. Oke, dan itu udah mulai banyak yang masuk ke Indonesia Go Digital. Ya, udah mulai masuk tuh laporan-laporan tersebut ke saya semua. Kasus penipuan inilah, kasus itulah, kasus A, B, C, O, banyak banget. Terutama toko online. Banyak banget. Oke? Jadi mulai siapin semuanya, teman-teman. Sehingga nanti di tahun 2021, teman-teman bisa langsung gaspol. Ya, apa aja yang harus disiapin? Yang pertama adalah, catat. Website. Itu harus ada. Kalau webnya hanya sebatas company profile, ubah lebih interaktif. Ya, kalau webnya teman-teman hanya sebatas katalog, ubah menjadi e-commerce. Kalau misal webnya hanya sebatas blog, ubah menjadi profil yang lebih profesional. Ya, kalau webnya tidak ada layoutnya, ubah dan hire orang tim designer web design untuk ubah layoutnya. Kenapa? Karena generasi milenial atau generasi nantinya ke depannya nih, tahun depan itu ada generasi yang lebih suka lihat keindahan daripada teknikalnya,
lebih suka, dia akan gimana ya saya ngomong, mereka akan lebih banyak melihat pandangan pertamanya baru transaksi dibandingkan dengan isi produknya transaksi. Kalau sekarang ini kan kita cari kebutuhan kita, misalnya saya butuh panci, saya lihat aja Tokopedia panci, oh ini oke nih gambarnya, ya udah klik beli gitu ya. Nantinya anak-anak sekarang nih nggak seperti itu, mereka akan detail sekali, ini gambarnya jelek nih walaupun barangnya sama, gambarnya biasa aja nih, buram lagi gambarnya, ya udah males, mereka begitu, nggak bisa dipercaya. Bayangin teman-teman, kalau itu yang terjadi, ya kita udah punya web, ternyata tampilannya biasa aja gitu, nggak ada interaktifnya, nggak ada, ya kalau saya bilang biasa itu dalam arti apa ya, kayak cuma template biasa gitu, cuma bikin web, masukin template atau download yang gratisan, kemudian udah jadi, yang penting ada gitu, nggak gitu juga ya, jadi diubah semuanya. Yang kedua adalah buat video, mulai ngevlog ya, nggak terbiasa ngevlog, paksa diri untuk ngevlog, mau nggak mau, pilihannya cuma dua nih, saya ulangin, pilihannya cuma dua, mau maju apa enggak, itu aja. Mau income-nya naik atau income-nya biasa aja. Kalau mau income-nya naik, mulai masuk ke vlog. Ya, vlog itu banyak. Nah, buat teman-teman trainer, tadi saya lihat ada beberapa teman-teman trainer, coach dan lain-lain. Coba usahakan jangan tentang tips aja. Kalau bisa tentang keseharian juga nggak apa-apa. Tentang diri sendiri juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena audiens kita pengen lebih dekat. Ya, audiens kita pengen lebih dekat, pengen tahu siapa kita. Kalau dikasih tips terus, ya dapat ilmunya, tetapi cuma tahu sebatas tips, nggak dapetin feel sebagai apa ya, nggak dapetin kedekatannya. Oke, nah itu yang harus dilakukan. Makanya di YouTube saya itu beberapa tips, beberapa tentang AWK Vlog. Kalau AWK Vlog itu saya lagi ngomong seperti ini, saya lagi nyampaikan ke audiens, saya pengen kenalan dengan audiens. Nah itu vlog, AWK Vlog. Tapi ada juga tips dan lain-lainnya. Oke. Nah, kemudian bangun komunitas, teman-teman. Sekali lagi ya, bangun komunitas. Kenapa? Komunitas itu penting, teman-teman, di era nanti, tahun depan. Kalau teman-teman mau naikin penjualan, teman-teman harus gedein namanya community. Kalau nggak bisa gedein community, join ke dalam sebuah komunitas. Ya, ini kesimpulannya. Saya kasih kesimpulannya. Kemudian bangun database pelanggan. Kalau misalnya sebelumnya, di Tokopedia atau di marketplace manapun, Shopee, Bukalapak, Blibli, dan lain-lain, teman-teman hanya sebatas jualan, hanya sebatas terima orderan, mulai chat setiap kali terima orderan dari konsumen, mulai coba untuk tanya, kalau boleh tahu emailnya apa ya, kali-kali ada promo yang bisa kita kirimkan. Ya, jangan cuek, jangan begitu udah terima orderan, terus konsumen nanya, tolong diproses ya kak, cuma jawab siap kak, udah gitu dong, jangan begitu. Ditanya, kalau boleh tahu emailnya apa ya, supaya kita bisa kirim informasi. Ya, kenapa? Karena di dalam dunia digital, email itu penting, teman-teman. Penting banget. Mau dia kasih fake atau enggak fake, mau dia kasih email yang hidup atau mati, tetap email itu penting dalam dunia digital. Oke. Makanya tadi balik lagi, saya sarankan, teman-teman kalau bisa, yang sebelumnya webnya katalog, diubah menjadi e-commerce, supaya apa? Tertata rapi. Oke. Nah, kemudian yang kelima, yang tadi saya bilang, bangun kredibilitas. Mulai dari sekarang benahi semua konten yang di sosial media. Kalau misalnya teman-teman pengen sebagai entrepreneur, tunjukin kualitas teman-teman sebagai entrepreneur. Siap-siapin nih dari sekarang. Ya, kalau teman-teman pengen jualan, misalnya kemarin ada kasus apa ya, kayak kasus asuransi. Ya, asuransi nih, dia jalanin asuransi, tapi kontennya itu bukan konten tentang asuransi, tapi lebih kebanyakan makanan, lebih banyak ini, lebih banyak, wah aneh deh, quote yang campur, semuanya campur. Jadi begitu saya lihat, asuransinya dari sisi mana ya? Nah itu loh, jadi aneh. Asuransinya di mana ya? Kok nggak ada konten tentang asuransi? Tapi dia tulisnya partner apa? Kok asuransi itu istilahnya? Bukan pokoknya partner dari apa asuransi gitu. Saya nggak usah sebutin merek lah ya. Asuransi tersebut pokoknya ya. Nah, tapi nggak ada konten asuransinya. Kalau misalnya teman-teman pengen sebagai penjual, pedagang, ya jangan juga upload semuanya tentang produk, nggak ada yang beli. Lebih baik buat satu lagi Instagram untuk tentang produk semua. Ya, tapi tunjukin di dalam konten tersebut teman-teman sebagai pemilik bisnis. Pemilik bisnis itu udah paling enak, bisa tentang keluarga, bisa tentang bisnis, bisa tentang quote, macam-macam.
itu pemilik bisnis. Tapi kalau misalnya teman-teman sebagai seorang coach, seorang trainer, tunjukin juga kualitas konten sebagai seorang trainer, seorang coach. Itu apa sih? Video tips, quote, live. Live itu kehidupan ya. Live, kayak kemarin saya posting dengan anak saya, hari ini saya posting tentang saya ketemu foto. Tuh foto saya dulu tuh 2006. Saya lagi zaman-zaman membangun bisnis. Nah, itu saya ngitungin batu bara curah untuk dikirim ke Cina. Ya, saya terjun langsung ke lapangan seperti itu. Ya, kasih lain seperti itu, webinar dan lain-lain. Nah, itu untuk coach. Oke. Oh ya, udah tadi. Oke, sip. Ya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Silakan ditanyakan. Tadi ada pertanyaan bagus dari Bro Ardi. Mana tuh? Bentar ya, saya lagi bacain satu-satu. Merry Christmas juga. Oh, udah dijawab ya tadi. Iya, properti baru mulai coach. Dan baru mau tanya juga. Oh ya, sip. Aha. Mana tadi? Bentar ya teman-teman, saya cari dulu. Oh, 2020 ini reviewnya gimana bisnisnya coach? Nah, 2020 ini banyak bisnis, tadi saya udah bilang banyak yang pilot dan hampir collapse sebenarnya. Yang beruntungnya adalah, yang selamat adalah, dan beruntungnya mereka cepat-cepat go digital total. Go digital, yang punya budget mungkin bisa langsung hire tim digital marketing dan lain-lain. Dan itu yang selamat. Dan mengikuti eranya. Ya, itu yang 2020. Kemudian ada lagi, gimana 2021 nih coach, peluangnya apa yang menarik? Nah, saya akan rilis, kalau nggak besok, kalau nggak sampai besok atau malam ini harusnya udah rilis Trend Bisnis 2021. Bisnis apa aja akan booming di 2021. Setiap tahun saya lakukan itu. Ya, ditunggu aja ya bro. Nah, coach kasih trik berjualan biar pandemik tetap laku. Nggak ada yang lain, cuma go online aja. Go online totalitas. Itu penting. Ya, jadi teman-teman harus go online totalitas. Jangan setengah-setengah. Kalau sebelumnya masih nyaman di offline, pindahin semuanya ke online. Transisi emang gak enak, tetapi setelah transisi terjadi, itu akan enak sekali kok. Kebayang gak nih, saya tiap hari kerjanya di rumah. Ya, dari 2010 saya udah mulai, bisnis saya bangun di rumah semua, via Skype, meeting Skype, semua Skype. Begitu muncul WhatsApp call, semua via WhatsApp call. Ya, teman-teman yang meeting dengan saya pasti tahu nih, Zoom, semuanya via Zoom sekarang. Ya, konsultasi saya juga via Zoom sekarang. Coaching semua via Zoom, karena via Skype, tergantung enaknya di mana. Cuman kalau misalnya klien lama saya udah tahu, jadi mereka akan ke Skype. Gitu ya, jadi enak banget. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Silakan. Kalau mau ditanyakan, saya akan tunggu pertanyaannya. Silakan yang mau tanya. Oh, ini belum saya wave. Ya teman-teman, sekali lagi, kalau saya live berarti itu penting buat teman-teman. Karena saya tuh jarang banget nge-live, karena hampir, kalau misalnya teman-teman baca konten sebelumnya di saya itu, yang tentang fake mentor, karena saya sendiri hampir 24 jam itu nggak cukup sebenarnya. Karena saya punya beberapa bisnis yang harus saya kembangin, harus saya take care semuanya. Karena buat saya analoginya adalah bisnis itu seperti anak. Jadi kalau kita udah punya anak, kita harus take care anak kita. Nggak bisa sembarangan gitu anak tersebut. Ya, makanya saya sangat peduli banget. Nah, kalau sampai 24 jam itu nggak cukup, walaupun saya punya tim sendiri, ya berarti kebayang nggak berapa banyak bisnis yang punya. Ya, banyak teman-teman. Jadi saya, aduh. Hai Kiki. Oke. Nah, balik lagi tadi. Ada beberapa hal saya lupa sampaikan. Padahal saya udah catat nih. Padahal udah saya catat. Ada hal yang pengen saya sampaikan bahwa tentang sosial media khususnya. Teman-teman yang pengen bangun sosial media, ya kredibilitas di sosial media, perhatikan. Teman-teman harus kerucutkan semuanya. Kerucutkan semuanya. Ya. Harus mulai mikirin
ini pilihan sebenarnya, saya nggak maksa ya, saya nggak maksa. Tapi teman-teman kalau mau income-nya naik, penjualan naik, teman-teman harus kerucutin total. Kerucutin udah mati apa, coach? Coach itu begini, siapa diri teman-teman? Itu doang kok pertanyaannya. Dan itu PR. Sebelum ubah bio, sebelum bionya diubah, mikirin, gue mau jadi apa ya ke depannya? Nah itu loh, itu yang dipikirin. Karena ketika teman-teman sudah ubah bio, udah ubah semuanya, ya, berarti nama teman-teman akan tercantum di search engine. Tercatat. Rekam jejak digital teman-teman tercatat. Begitu sudah ubah, udah fix, ya sudah, berarti itu yang harus teman-teman lakukan. Nah, sekarang ini teman-teman harus mikir, gue ini mau jadi apa ya? Atau saya ini mau jadi apa ya? Dipikirin tuh. Halo Kiki. Ya, jadi benar-benar dipikirin. Arahnya mau kemana ya? Mau bawa bisnis saya itu kemana arahnya ya? Nah, itu harus dipikirin. Ya, jangan cuma dijalanin. Oke? Banyak banget pebisnis itu yang punya mindsetnya short term. Dalam arti apa? Yang penting besok masih bisa makan. Terus kalau misalnya besok nggak bisa makan gimana? Ya, itu short term mindset namanya. Pola pikirnya itu pendek sekali. Sedangkan kita kalau misalnya berbisnis, kita harus punya pola pikir yang benar dan yang panjang. Kita nggak bisa bikin cuma 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun bisnis itu berjalan, tetapi kita harus bikin sampai 20 tahun, 30 tahun bisnis itu bisa berjalan. Kalau nggak yakin, mendingan jangan jalanin. Jangan coba-coba kalau nggak yakin. Terus dari mana kita taunya coach itu yakin atau enggak? Ya, kapasitas dirimu harus dipertanyakan. Atau jangan-jangan cuma ikut-ikutan. Temenmu bangun bisnis A, karena ngelihat dia sukses, terus kamu bangun juga. Ya nggak begitu juga, teman-teman ya. Jangan begitu. Karena kadang-kadang kita tuh suka ikut-ikutan. Mata kita itu lebih jahat. Mata kita itu lebih nakal. Ya, teman kita bangun bisnis A, misalnya bangun bisnis motor, terus dia sukses. Terus kita pengen sesukses dia. Belum tentu itu yang sesuai dengan dirimu. Jadi kamu harus cari dulu, kamu harus gali. Ya, lebih sukanya di mana? Kalau memang sukanya di makanan, ya bangunlah bisnis makanan. Jangan sukanya makanan, bangun bisnis fashion. Itu nanti dulu, kecuali emang udah jadi influence di bidang makanan, food vlogger, ya, atau insta food influencer yang butuh fashion, baru bikin bisnis fashion. Jangan langsung dikebut. Ya, jadi teman-teman satu-satu tuh dijalanin. Oke, saya punya beberapa bisnis juga nggak saya kebut kok. Wah, hari ini bikin ini, besok bikin ini, besok bikin, nggak gitu juga. Satu, kembangin. Kembangin sampai mana? Sampai titik sudah bisa berjalan tanpa harus ada teman-teman hadir. Ya, satu, kembangin sampai titik di mana teman-teman bisa bisnisnya bisa berjalan tanpa harus ada teman-teman yang hadir. Dalam arti apa? Cuma manage aja, baru bikin bisnis berikutnya. Nah, bangun bisnis yang berikutnya, fokusin satu bisnis ini sampai berkembang lagi, sampai teman-teman bisa tinggalin bisnisnya dan tetap berjalan. Berarti udah survive. Nah, baru bangun lagi satu, begitu seterusnya. Nggak langsung dep. Terus begitu nggak ada yang cocok, tutup semua. Brek. Sama aja. Bukan berbisnis itu namanya nyari keberuntungan. Ya, nyari luck. Oke, teman-teman. Udah 45 menit ya? Oke, sip. Oke, jadi dicatat semuanya tadi ya. PR-nya dikerjain, pertanyaannya gampang banget. Ya, mau jadi apa dan bagaimana, apa aja harus teman-teman siapin udah jelas. Ya, perlu saya ulang? Oke, saya ulang. Pertama, teman-teman harus punya web. Ya, mulai beralih semuanya, tarik traffic dari marketplace ke web, bangun database, bangun komunitas, bangun kredibilitas di sosial media. Dengan begitu, teman-teman lakukan, kemudian kasih tahu saya, ya, hasilnya. Coach, penjualan saya naik nih. Weh, saya akan paling cuma bilang, weh, bagus ya, berarti dijalanin dong. Thank you banget ya. Paling begitu doang. Ya, tapi yang nikmatin hasilnya siapa? Saya? Enggak. Teman-teman yang nikmatin. Ya kan, kalau saya mah terima senangnya aja gitu. Terima hore-horenya aja. Gitu ya. Sama-sama.
Terima kasih coach, sama-sama ya. Paling saya cuma terima senangnya aja. Seneng karena itu dijalanin. Seneng karena teman-teman berhasil menjalanin. Gitu. Coba dipikirkan matang-matang tips yang saya kasih. Kalau nggak ngerti, silakan DM saya. Ya cuma kalau misalnya pending dikit ya saya minta maaf sebelumnya. Kalau misalnya pending saya minta maaf karena banyak yang saya bales gitu. Ya kalau nggak ngerti coach tadi saya nggak ngerti nih, atau coach saya mau cari si jasa pembuat ini di mana ya? Coach saya butuh orang ini di mana ya? Silakan DM ke saya. Saya sangat terbuka kok. Terbuka sekali untuk di DM. Ya, yang nggak kenal aja saya terima, apalagi yang kenal, apalagi follower sendiri gitu kan? Ya, yang bukan follower aja saya terima. Oke? Siap, and thanks banget coach Andika. Sama-sama. Sama-sama Rian. Dipraktekin ya. Oke, teman-teman. Kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, saya akan close. Tapi kalau misalnya mau tanya, silakan langsung tanya. Saya akan tunggu sampai jam 9 deh. Pasin, jam 9 deh, jam 9. Silakan tanya yang mau tanya. Xie Lao Se. Ya, Xie Lao Se. Ya, silakan tanya yang mau tanya. Kalau nggak ada, jam 9 teng deh, saya tutup. Closing. Ayo. Ada yang mau tanyakan? Udah lama banget. Bro, Sunadi. Apa kabar, bro? Silakan yang mau bertanya, teman-teman. Mumpung masih ada waktu sampai jam 9, silakan. Saya lebih dikit. Yes. Kabar baik. Ayo silakan teman-teman mau bertanya. Ini akan saya save di IGTV ya. Sehat-sehat. Pengkrayafon buat bangun kredibilitas di sosial media bisa berapa lama? Tergantung banget. Kalau happy Merry Christmas juga. Kita ngobrol ya. Baik lagi ya, bangun kredibilitas di sosial media itu bisa berapa lama? Tergantung kamu membangunnya seperti apa. Kalau udah ketemu frame-nya, itu akan cepat sekali. Kalau udah ketemu frame-nya. Tapi kalau misalnya belum ketemu frame-nya, belum ketemu arahnya mau bagaimana dan kemana, itu akan coba-coba kalau misalnya upload tentang quote, tapi relevan ya dengan bio itu menentukan. Makanya waktu mau bangun kredibilitas itu tentukan dulu bionya apa ya. Kalau misalnya teman-teman bilang founder dari bisnis ini gitu, misalnya bisnis A gitu ya konsisten isinya, berarti ya tunjukkan dirimu sebagai founder perusahaan, jangan sebagai apa ya, karena kan banyak yang founder A tapi isinya tuh tentang kayak fotokopi, foto dia lagi minum kopi, klik happy Sunday teman-teman, jangan begitulah ya. Itu mah nggak mencerminkan kamu founder banget gitu. Kalau founder tuh ya udah minum kopi, minta orang tolong fotoin dari jauh, klik gitu, kamu lagi minum kopi misalnya begitu ya. Nah itu yang harus dilakukan. Jadi ketemu dulu frameworknya, baru bisa tahu berapa lamanya. Biasanya kalau framework udah ketemu, itu paling 3 bulan, 4 bulan udah langsung jadi. Gitu. Geraldo, so far so good. Thank you so much. Praktek dulu. Jika ada kendala, izin DM ya coach. 86 Pak. Silakan. Ya teman-teman. Udah kejawab ya tadi ya. Kalau frameworknya sudah kebentuk, gampang banget. Itu paling 3-6 bulan udah jadi. Udah tinggal naikin follower. Gitu. Oke. Berapa menit lagi? Ya. Setelah ini saya akan off. Ini akan saya save di IGTV. Kalau nggak bisa save pun, paling akan saya upload ulang di YouTube biasanya. Oke, thank you so much buat yang sudah hadir, kehadirannya, praktekin dan kasih tahu saya keberhasilan teman-teman.
Itu akan membuat saya senang sebenarnya. Yang senangnya apa? Teman-teman berhasil naikin income. Itu aja. Oke, kita ketemu di live berikutnya. Terima kasih teman-teman semua.